Adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu membela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sejarah Indonesia. Di sini kami akan mewawancarai kakak-kakak yang berada di kelas 12 IPA dan IPS. Di sini kami akan mewawancarai tentang seputar sejarah G30 SPKI. Sebelum kita mewawancarai kakak kelas, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Najwa Afifah, saya Rauda Nurani, saya Lutfianti. Baiklah teman-teman, pasti penasaran bagaimana hasil wawancara dari kami. Mari ikuti siaran berikut ini. Permisi Kak. Ya. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPA 1. Kami ada tugas menjalankan eksperimen wawancara tentang sejarah. Terlebih dahulu perkenalan dari Kakak. Nama saya Rahel Veronica dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Nur Habibah dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Putra Yuni, saya dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Widya Messi Putri, saya dari 12 IPS 2. Nama saya Mira Sintia, saya dari kelas 12 IPS 2. Nah, semuanya berasal dari kelas 12 IPS 2. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Berapa jumlah korban akibat peristiwa G30 SPKI dari Kakak? Sebanyak 7 jenderal, 500.000 sampai 2 juta masyarakat Indonesia yang terbunuh pada peristiwa tersebut. Pada peristiwa G30 SPKI terdapat korban 7 jenderal, 500.000 sampai 2 juta masyarakat Indonesia. Adapun korban G30 SPKI yaitu 7 jenderal dan 500.000 sampai 2 juta masyarakat Indonesia yang terbunuh. Korban G30 SPKI ada 7 jenderal, 500.000 sampai 2 juta masyarakat yang terbunuh. Para korban G30 SPKI yaitu 7 jenderal sampai 500.000 sampai 2 juta penduduk Indonesia. Nah, terlihat semua dari pertanyaan yang semua benar. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa pemberontakan G30 SPKI merupakan sebuah sejarah hitam bagi kehidupan bangsa kita? Menurut saya karena tersebut terjadi pembunuhan yang secara sadis, termasuk itu membuang masyarakat yang telah dibunuh ke dalam lubang-lubang seperti contohnya lubang buaya. Jadi menurut saya itu karena di dalam peristiwa tersebut terdapat banyaknya tokoh pahlawan nasional yang mencurahkan darahnya untuk membela negara Indonesia. Menurut saya karena dalam peristiwa tersebut adanya peristiwa penumpahan darah ataupun pembunuhan yang terjadi pada para tokoh dan juga para masyarakat. Karena dalam peristiwa itu terjadinya peristiwa yang sangat sadis, salah satunya adalah pembunuhan terhadap masyarakat, baik masyarakat yang tidak berdosa maupun yang ikut dalam berkaitan dalam masalah tersebut. Makanya dibuat dalam masalah hitam karena adanya pembunuhan yang sadis. Kalau menurut saya sih karena para jenderal itu dibunuh dengan sadis. Nah, semua pertanyaan nomor 2 ini jawabannya berbeda-beda tetapi maksudnya yang sama, yaitu penjajahan pahlawan kita. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa nama tempat yang menjadi pembuangan para korban G30 SPKI? Dari Kakak? Saya itu bernama Lubang Buaya. Lubang buaya. Nah, semua pertanyaan nomor 3 sama dan benar. Yang keempat yaitu siapa nama anak jenderal yang tertembak pada G30 SPKI? Dari Kakak? Ade Irma Suryani. Nah, pertanyaan yang keempat ini semuanya benar. Melanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu pada waktu kapan penculikan jenderal pada peristiwa G30 SPKI? Pada saat hari sudah malam. Jadi penculikan itu terjadi pada malam hari. Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada malam hari. Nah, pertanyaan yang nomor 5 semuanya benar. Terima kasih.
kasih atas waktunya kepada kakak-kakak yang telah membantu kami menjalankan tugas ini. Halo Kak, selamat siang. Siang. Perkenalkan kami dari kelas 10 IPA 1. Di sini kami ada tugas mewawancarai tentang seputar sejarah G30 SPKI. Sebelum mewawancarai, bolehkah Kakak memperkenalkan nama dan kelasnya? Dengan senang hati. Mulai dari Kakak. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dari kelas 12 IPA 1. Kakak. Perkenalkan, nama saya Amrizal Ali Nasution dari kelas 12 IPA 1. Saya sendiri bernama Rijak Sangga Pratama Marbun dari kelas 12 IPA 1. Kakak. Saya Zainal Arifin dari kelas 12 IPA 1. Saya Roy Prantana Ginting dari kelas 12 IPA 1. Nah, teman-teman dapat dilihat bahwa kakak ini adalah kakak-kakak yang berasal dari kelas 12 IPA tepatnya. Pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan apa kepanjangan dari G30 SPKI? Dari kakak. Gerakan September. Gerakan 30 September Ya, Gerakan 30 September PKI. Kakak. G30 SPKI yaitu Gerakan 30 September PKI. Kakak. Gerakan 30 September. Gerakan 30 September PKI. Gerakan 30 September. Nah, rata-rata semua jawabannya benar, tetapi ada satu singkatan yang belum dibilang yaitu PKI dan kepanjangannya adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, melanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Berapa jenderal yang gugur di dalam peristiwa G30 SPKI dari kakak? 6 jenderal dan 1 perwira. 6 jenderal dan 1 perwira. Kakak 6 jenderal 1 perwira. 6 jenderal 1 perwira. dan 6 kakak. jenderal 1 perwira. Nah, teman-teman diperkirakan jawabannya hampir benar semua, tetapi memang benar semua. Nah, melanjut kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu ada apa sih di tanggal 30 September? Itu bisa dikat gak? Bisa, tapi nanti dari kakak ini dulu ya. Dari ujungnya dulu, Kak. Ada apa sih di tanggal 30 September? Dan kakak ini dulu deh. Ada apa di tanggal 30 September? Skip. Kakak. Itu hari memperingati gugurnya pahlawan-pahlawan Revolusi Indonesia. Kakak. Tanggal 30 September itu yaitu hari pembantaian 6 jenderal dan 1 perwira yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia sendiri. Nah, teman-teman, bahwa pertanyaan hanya satu orang yang benar dalam pertanyaan ini. Lanjut kita ke pertanyaan yang keempat ya, Kakak. Pertanyaannya, siapa nama salah satu jenderal yang gugur pada peristiwa G30 SPKI? Jenderal Suprapto. Nah, Ahmad Yani memang ada di dalam peristiwa G30 SPKI, tetapi masih ada jenderal yang lainnya yang belum disebutkan, yaitu Raden Suprapto yang telah disebutkan oleh kakak Amri, yang kedua Siswondo Parmen, yang keempat Ishak Panjaitan. Pertanyaan yang kelima, pada masa presiden apa kejadian G30 SPKI? Presiden yang pertama itu Presiden Soekarno. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban Soekarno, dan rata-rata semua jawaban kakak-kakak adalah segi benar semuanya. Oke kakak, terima kasih. Dari hasil wawancara tadi, dari wawancara kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS, kita dapat menyatakan kesimpulan bahwa pengetahuan tentang sejarah G30 SPKI di setiap kelas itu berbeda-beda. Dari kelas 12 IPA dan dari kelas 12 IPS. Pengetahuan tentang sejarah G30 SPKI dari kelas 12 IPA, pengetahuan mereka sebanyak 80%. Sementara pengetahuan dari kelas 12 IPS sebanyak 90%. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan lagi bahwa pengetahuan tentang sejarah lebih banyak diminati oleh para siswa di kelas 12 IPS. Karena IPS merupakan karena peningkatan IPS tentang sejarah itu lumayan meningkat, teman-teman. Nah, sekali lagi kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan sejarah G30 SPKI di SMA Negeri 1 Tambusai sudah meningkat daripada pengetahuan sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman, saya Najwa Afifah dari kelas 10 IPA 1, terutamanya dari perwakilan dari kelas 10 IPA 1 pamit undur diri. Apabila kami ada salah kata, pengucapan, ataupun kami tidak sopan dalam wawancara, kami mohon maaf terutama kepada kakak-kakak semua dan kepada teman-teman semua.
Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andika Laseva yang telah memberikan kami penugasan ini karena kami mendapatkan pengalaman banyak dari hasil wawancara ini. Oleh karena itu sekali lagi kami pamit undur diri dan kami mohon maaf apabila kami ada salah kata dan pengucapan karena kami itu masih ada khilaf dan masih baru-baruan. Kami tidak berhentinya mohon maaf kepada kakak-kakak apabila kami sekali lagi kami tidak sopan ataupun segalanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya. Sampai jumpa di penugasan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.